Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 penugasan mata kuliah fonologi yang beranggotakan Vika Uswatun, Muhammad Diki Yulianto, Syahula Bartalitia, dan Sylvia Devi Savitri. Pada kesempatan kali ini, kami akan menerangkan materi mengenai vokal, semivokal, diftong, dan asimilasi fonetis. Di sini kami mengambil beberapa sumber yang menjelaskan mengenai vokal. Pada sumber pertama menyebutkan bahwa vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan. Pada pembentukan vokal tidak ada artikulasi. Kemudian pada sumber kedua, vokal merupakan jenis bunyi ujar di mana arus udara setelah keluar dari glotis tidak mendapat hambatan dari alat ucap, namun hanya diganggu oleh posisi lidah atau bentuk mulut. Selanjutnya, berdasarkan bahan ajar yang ada di Elena, vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan getaran pita suara dan tanpa penyempitan atau hambatan dalam saluran suara di atas glotis. Selanjutnya adalah perbandingan ketiga sumber. Persamaan dari ketiga pengertian vokal yang berasal dari ketiga sumber adalah ketiganya menjelaskan bahwa vokal adalah bunyi bahasa yang tidak mendapatkan hambatan berupa penyempitan dari alat ucap. Kemudian, perbedaan. Perbedaan dari sumber-sumber di atas dijelaskan sebagai berikut. Pada sumber 1, dijelaskan bahwa vokal tidak ada artikulasi, sedangkan pada sumber 2, dijelaskan bahwa vokal hanya diganggu oleh posisi lidah atau bentuk mulut. Lalu pada sumber ketiga, dijelaskan bahwa vokal dihasilkan dengan getaran pita suara dan tanpa penyempitan. Kemudian, kelebihan dari ketiga pendapat di atas adalah ketiga pendapat tersebut saling berhubungan sehingga apabila disatukan dapat diambil kesimpulan mengenai pengertian vokal dalam versi yang lebih rinci. Selanjutnya adalah pendapat kami mahasiswa mengenai pengertian vokal. Setelah membandingkan ketiga pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan oleh arus udara yang keluar dari glotis dan tidak mendapatkan rintangan atau penyempitan dalam saluran suara dan dapat diklasifikasikan berdasarkan posisi lidah atau bentuk mulut. Klasifikasi bunyi vokal. 1. Menurut posisi lidah yang membentuk ruang resonansi, vokal dibagi menjadi 3, yaitu vokal depan atau front vowels, vokal tengah atau central vowels, dan vokal belakang atau back vowels. Vokal depan dihasilkan dengan menggerakkan bagian belakang lidah ke arah langit-langit, sehingga terbentuk suatu rongga yang menjadi ruang resonansi antara bagian lidah dan langit-langit. Misalnya vokal E. Vokal tengah atau central vowels. Vokal tengah dihasilkan dengan menggerakkan bagian depan dan bagian belakang lidah ke arah langit-langit, sehingga terbentuklah suatu rongga yang menjadi ruang resonansi di antara bagian tengah lidah dan langit-langit. Misalnya vokal E. Yang ketiga, yaitu vokal belakang atau back vowels. Vokal belakang dihasilkan dengan menggerakkan bagian depan lidah ke arah langit-langit, sehingga terbentuklah suatu rongga sebagai resonansi bagian belakang lidah dan langit-langit. Misalnya vokal O. Bunyi vokal menurut tinggi rendahnya lidah dibagi menjadi 3, yaitu vokal tinggi atau high vowels, vokal madya atau mid vowels, dan vokal rendah atau low vowels. Vokal tinggi adalah vokal yang cara pembentukannya posisi lidah sangat dekat dengan langit-langit mulut. Contohnya adalah vokal I. Yang kedua adalah vokal madya. Vokal madya adalah bunyi vokal yang cara pembentukannya dengan menempatkan lidah tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat dengan langit-langit mulut. Contohnya vokal U. Dan yang ketiga adalah vokal rendah. Vokal rendah adalah bunyi vokal yang cara pembentukannya posisi lidah sangat jauh dengan langit-langit mulut. Contohnya vokal A. Yang ketiga, terdapat klasifikasi bunyi vokal menurut peranan bibir. Dibagi menjadi 2, yaitu vokal bundar atau rounded vowels dan vokal tak bundar atau unrounded vowels.
Contoh dari suatu vokal bundar adalah U, dan contoh dari suatu vokal tak bundar adalah I. Pengertian semivokal menurut berbagai sumber. Pada sumber pertama, semivokal atau vokal non-suku kata adalah vokal yang membentuk suku kata diftong dengan vokal penuh. Pada sumber kedua, semivokal adalah bunyi bahasa yang memiliki ciri vokal maupun konsonan, mempunyai sedikit geseran, dan tidak muncul sebagai inti suku kata. Perbandingan kedua sumber. Pada persamaan, kedua pengertian tersebut sama-sama menyatakan bahwa semivokal adalah bunyi bahasa yang memiliki ciri vokal atau menyerupai bunyi vokal tetapi tidak membentuk inti dari suku kata. Pada perbedaan, kedua pengertian di atas tidak memiliki perbedaan. Keduanya sama dalam mendefinisikan apa itu semivokal. Contoh semivokal, yaitu ada vokal I, adalah vokal yang paling tinggi yang ada. Walaupun demikian, tidak berarti bahwa lidah tidak dapat dinaikkan lebih dekat pada langit-langit. Selanjutnya adalah vokal U, yang merupakan vokal bundar mengenai pembundaran lebih sempit lagi. Maka, alur yang terjadi terlalu sempit untuk menghasilkan vokal yang sejati. Selanjutnya, ada pengertian dari diftong. Pada sumber 1, diftong merupakan deretan vokal yang berada pada satu suku kata. Diftong merupakan vokal yang pada saat pengujarannya berubah kualitasnya. Sedangkan pada sumber 2, vokal diftong berkaitan dengan dua buah vokal dan yang merupakan satu bunyi dalam satu silabel. Ada perbandingan dari kedua sumber yang sudah dijabarkan sebelumnya, yaitu persamaannya adalah kedua sumber sama-sama menyatakan bahwa diftong adalah keterkaitan dua buah vokal yang beriringan dalam satu kata. Sedangkan perbedaannya, keduanya tidak memiliki perbedaan. Keduanya sama-sama mendefinisikan diftong sebagai dua deret vokal yang beriringan. Selanjutnya yaitu contoh realisasi diftong. Contoh pertama yaitu diftong AU seperti pada kata kalau. Contoh kedua yaitu diftong AI seperti pada kata sampai. Kemudian contoh ketiga diftong OI seperti pada kata amboy. Materi yang terakhir yaitu asimilasi fonetis. Pengertian asimilasi fonetis. Asimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau hampir sama. Dikarenakan bunyi-bunyi bahasa tersebut diucapkan secara berurutan yang berpotensi untuk saling mempengaruhi atau dipengaruhi. Asimilasi merupakan proses yang sering terjadi pada perubahan bunyi antara dua fonem yang berbeda sehingga menjadi fonem yang serupa atau mirip ciri-cirinya dengan bunyi yang mempengaruhinya. Yang selanjutnya yaitu ada klasifikasi asimilasi fonetis. Asimilasi fonetis adalah pengaruh atau mempengaruhi bunyi tanpa mengubah identitas fonem. Menurut arahnya, asimilasi dibagi menjadi dua, yaitu asimilasi progresif dan asimilasi regresif. Asimilasi progresif terjadi bila arah pengaruh bunyi itu ke depan. Sebagai contoh, kita ambil bunyi T. Biasanya, bunyi T diucapkan secara apikodental, tetapi dalam kata stasiun, pengucapan bunyi T dilakukan secara lamino-alveolar dikarenakan bunyi S sebelumnya yang juga diucapkan secara lamino-alveolar. Kemudian ada asimilasi regresif. Asimilasi regresif terjadi apabila arah pengaruh bunyi itu ke belakang. Sebagai contoh, kita ambil pada kata pandan. Bunyi N biasanya diucapkan secara nasal apiko-alveolar, tetapi karena terpengaruh bunyi D yang diucapkan secara nasal apiko-palatal, perubahan nasal apiko-alveolar menjadi nasal apiko-palatal dikarenakan pengaruh secara regresif dari bunyi letup palatal bunyi D. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.